dari film ini adalah penuturan dari kesaksian Pak Yudo yang menuturkan step by step peristiwa di mana titik awal terjadi, kemudian di mana picu-picu meledaknya peristiwa Pretus, kemudian di mana titik tragedinya dituturkan oleh Mas Yudo, lengkap dengan kesaksian para tokoh-tokoh yang terlibat langsung, baik dari sisi yang mengalami maupun dari sisi masyarakatnya. Jadi biar adil, kalau dari pihak yang melakukan tindakan itu maupun dari sisi masyarakatnya, supaya ada titik tengah. Namun sekali lagi kami tidak mengungkapkan bagaimana tanggapan aparat karena itu wilayah terlarang, Mas, dan masih menjadi expired. Itu kira-kira, Mas. Sementara itu dulu. Ya. Ya. Kemudian Mas Edi, ini film akan tayang di mana, kapan, kemudian kenapa, apakah Falcon, apakah Klik Film yang akan masuk untuk ini? Ini akan tayang di Klik Film, kalau nggak salah tanggal 5. Tanggal 5 di Klik Film. Durasinya 30 menit dan akan ada sequelnya. Mungkin dua sequel per seri itu. Terus kita akan masih syuting untuk beberapa sequel lagi, untuk nggak mungkin cuma satu episode kelar, nggak mungkin. Ini panjang sekali karena beberapa, kalau ngomongin Petrus bukan hanya di Jogja, kita di Surabaya, di Bandung, Jakarta, jadi kita akan panjang. Jadi kalau kita nonton gaya mereka film luar ya, series doku series itu di Amerika Latin, misalnya tentang narko, ya memang harus panjang. Tentang si A, si B, kaitannya si C, itu akan semua kota akan kita rencananya ini akan petakan semuanya. Kota ini ada Mando dan Putina, nanti kota lain dan Solo akan berlanjut berseri lah begitu. Targetnya apa sebetulnya film ini? Targetnya bukan untuk ini, tapi membukukan suatu peristiwa besar yang tidak boleh terlupakan. Saya bilang tidak boleh terlupakan karena hampir saja terlupakan. Bahwa ya siapa lagi yang harus mengingatkan kecuali yang seumuran saya ya, yang pernah tahu peristiwa itu. Jadi kalau Gen Z ini kan nggak tahu bahwa dulu ada semena-mena ya orang ditembakin gitu loh. Katakan dia jahat atau enggak ya, tapi itu semena-mena. Padahal ada hukum. Nah itulah. Ya, artinya yang diingat itu adalah dulu itu ternyata ada peristiwa semena-mena sehingga terjadi berita besar. Apakah keamanan itu yang diinginkan itu harus dengan kesewenang-wenangan kayak gitu? Makanya saya bikin judul pendeknya adalah sebuah tindakan tanpa pikir panjang. Itu maksudnya hampir semuanya, baik para pelaku, para keamanan, pihak keamanan, para korban, sama aja. Jadi semua itu mereka bertindak tanpa pikir panjang, semuanya dalam lingkup Petrus, semua menggunakan pola pikir pendek semua. Baik yang bayar, yang dipalak, yang malak, yang nembak, yang punya pikiran berantas di atasnya sana sampai Soeharto itu tanpa pikir panjang. Nah itu sih Mas, untuk menyadarkan Gen Z bahwa ini pernah ada. Sar ininya, literaturnya kita mengambil dari pernyataan Presiden Soeharto dalam buku biografinya Pikiran dan Tindakan Saya. Di situ disebutkan bahwa dikarenakan stabilitas masyarakat yang sangat terancam, kemudian juga stabilitas nasional disebabkan karena kerawanan sosial, perlu kiranya diambil tindakan tegas di mana kekerasan harus dilawan dengan kekerasan. Nah, dalam hal ini
kata kekerasan ini mengandung satu ambigu untuk katakanlah menyisipkan pesan-pesan yang sangat kalau boleh saya bilang sangat tanpa pikir panjang, karena menembak orang, membunuh orang tanpa lewat peradilan dahulu, lewat proses-proses formal dan lain sebagainya, proses legal dan lain sebagainya. Itu kira-kira dari saya.